balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya bagus banget, cuman sayangnya aku baru lihat dari Zulkifli Yusuf. Kak, aku dapat customer minta di smoothing plus highlight. Setelah selesai step 1 pencucian rambut aman, lanjut bleaching, aku campur dengan peroksid 10% plus penetral saat pencucian. Netral. Lalu saat pencucian kok rambutnya sudah lurus tadi tiba-tiba hancur, itu kenapa ya Kak? Mohon penjelasannya. Pertanyaanmu sangat-sangat bagus. Tolong subscribe. Kalau kamu belum subscribe, tonton video ini sampai habis. Aduh, banyak banget ya kejadian istilahnya tuh orang habis smoothing lanjut warna itu pasti ada aja masalah. Tapi dibilang ada masalah itu enggak seluruhnya itu selalu ada masalah. Kenapa bisa terjadi masalah seperti yang ditanyain sama Zulkifli ini? Ini menurut sepengalaman aku ya. Terkadang orang yang datang ke salon itu rata-rata mereka tidak jujur. Dia ditanya udah pernah warna belum? Dia selalu bilang enggak pernah tak warna apa-apa enggak mbak, ya us kayak gini aja. Padahal sudah pernah ditoning, padahal sudah pernah misalkan pakai sampo penghitam, itu kan juga termasuk di warna. Akhirnya terjadi penumpukan warna kan ketika kita misalkan melakukan proses treatment yang lainnya, contohnya kita melakukan smoothing ataupun pewarnaan ataupun dua-duanya. Nah kejadiannya ini setelah dia proses step 1, berarti dia setelah dicatok itu hasilnya sempurna banget. Terus habis itu dia lanjut untuk proses berikutnya. Jadi dia ini kebetulan yang aku tangkep dari pertanyaan dia, jadi dia ini dicampur antara netral bawaan obat smoothing sama oksidan 10% ini tadi. Oksidan 10% mungkin maksud dia 10 volt. 10 volt itu sama dengan 3%, berarti oksidan terendah. Habis itu dicampur dengan bleaching. Terus setelah selesai rambutnya itu hancur. Mungkin rambut di bagian-bagian tertentu, dalam arti yang di hair lagi itu kemungkinan terbesar loh ya, ini menurut analisa aku, mungkin dia patah dengan sendirinya. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Yang pertama, harus kamu tahu dulu kandungan dari netral obat smoothing itu sebagian besar bahan bakunya sama dengan bahan baku pembuatan oksidan atau peroksid ya. Kan kamu ndak tahu nih netralnya ini kandungan bahan yang seperti peroksid ini berapa persen pH-nya, kita nggak tahu ya, karena tidak tertulis, hanya bahannya saja yang sama. Alangkah baiknya, lebih baik ketika kamu melakukan proses highlight, lebih baik sebelum di highlight itu disemprot dulu pakai antifreeze. Disemprot, baru habis itu kamu lakukan proses bleaching untuk highlight. Dengan catatan lagi waktu buat formulanya itu jangan ditambahin dengan netral obat smoothing. Kasih aja oksidan paling kecil atau peroksid paling kecil seperti yang kamu omong tadi, plus bleaching, nggak perlu ditambah lagi netral obat smoothing, karena kamu nggak tahu kadarnya yang di netral ini tadi berapa persen yang sama gitu loh. Jadi lebih baik meracik sendiri, jangan dicampur jangan dicampur di bleachingan kamu itu. Kalau kamu campur, kemungkinan terbesar itu istilah kasarnya ini mungkin loh ya, kadar pH-nya itu tinggi, makanya rambutnya ini tadi itu jatuhnya dia
protol. Jadi kalau kalian ketemu customer yang pengen langsung begitu, jangan sekali-sekali netralnya kalian campurin ke oksidan, karena sudah cukup oksidan aja itu sudah dia kandungannya hampir sama. Jadi nggak perlu lagi yang namanya kalian campur-campur netral. Apakah efektif? Kak? Efektif. Apakah aman? Aman, karena yang kalian pakai itu adalah oksidan paling rendah gitu ya. Terus lagi satu hal lagi, nggak perlu ya, memang highlight itu kita menggunakan yang namanya aluminium foil. Lebih baik saranku penghantar panasnya itu diganti aja pakai foil mesh supaya tidak terlalu matang sekali. Kadang kalau kita bungkus pakai aluminium foil itu kan kadang kalau kalian ngerasa tuh rasa anget-anget panas-panas gitu ya. Tapi kalau kalian pakai foil mesh kayak tipis-tipis itu, kalian nanti cari sendirilah di marketplace atau apa, foil mesh itu dia tidak terlalu panas karena masih ada celah-celahnya kan. Kalau kalian pakai aluminium foil kan kalian nutup ke segala arah, bisa jadi karena terlalu anggapannya itu terlalu matangnya itu tadi, itu yang bikin dia ini cepet rontok. Tapi kalau foil mesh itu kan masih ada celah-celah di mana kan itu hanya sekedar ngelipat gini aja ya, ngelipat gini, sedangkan kanan sama kiri sini tuh masih ada rongga udara, jadi sedikit banyak itu rambut masih aman. Kalau aku biasanya menyiasatinya seperti itu ya. Aku harap pertanyaan kali ini bisa dimengerti sama Zulkifli. Sorry juga aku baru balas karena aku baru tahu pertanyaan kamu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar kursus, kalian bisa WA aku di 082233668636, atau kalian mau tanya apapun seputar usaha salon, manajemen atau pertanyaan apapun, silakan kalian WA juga. Dan maaf juga aku tidak akan bikin tutorial ini, tutorial itu, karena sudah banyak banget orang yang bikin-bikin seperti itu. Aku lebih ke manajemen dan cara untuk mengembangkan salon. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye.